Halo sahabat semuanya, apakah puasa hari ini lancar? Sebegitu trendingnya filem Seher di Lombok sampai tidak berhenti bergentayangan di arus sosial media. Netizen tidak hanya mengomentari tentang tata pengambilan, setting, pemeran, soundtrack, dan alur cerita. Kami justru juga melihat narasi perdebatan sengit tentang substansi pesan yang ingin disampaikan pada filem tersebut. Sebenarnya apa sih? Ini dia, perdebatan antara kalangan ustadz dengan aktivis sosial di Lombok Timur. Penggunaan santet dalam film ini dianggap sebagai pembenaran terhadap dosa besar, syirik. Tidak adanya adegan pertobatan Burhan membuat film ini seolah-olah mendukung praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Keputusan Burhan untuk menggunakan ilmu hitam dapat dilihat sebagai dampak dari tekanan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Kemiskinan membuatnya merasa tidak punya pilihan lain, sehingga ia memilih jalan yang salah sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan. Masalah utama bukanlah kemiskinan itu sendiri, tetapi bagaimana seseorang menyikapi ujian hidup. Islam mengajarkan untuk mencari solusi dengan cara yang halal, bukan dengan jalan pintas seperti santet itu. Bagaimana masyarakat yang kaya dan berkuasa seringkali menindas orang miskin. Dalam film ini, keluarga Salbiah menolak Burhan karena status ekonominya yang rendah. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan struktural dalam masyarakat yang menyebabkan orang seperti Burhan merasa putus asa. Sebabnya film ini gagal menampilkan ajaran agama sebagai solusi, dan justru menormalisasi balas dendam dengan ilmu hitam. Justru karena itu, film ini adalah kritik sosial terhadap sistem yang tidak adil. Burhan adalah contoh bagaimana orang miskin seringkali tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan tanpa menghadapi diskriminasi. Seharusnya lebih menonjolkan peran agama sebagai solusi. Misalnya, jika ada seorang ulama yang memberikan nasihat kepada Burhan, atau adanya adegan pertobatan di akhir film, maka pesan moralnya akan lebih kuat. Agama memang mengajarkan kesabaran dan ikhlas, tetapi dalam kenyataannya, tekanan ekonomi bisa membuat orang kehilangan arah. Seharusnya, film ini tidak hanya menyalahkan Burhan, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat bisa lebih peduli terhadap orang-orang seperti Burhan agar mereka tidak terjerumus ke jalan yang salah. Namun Anda perlu mengerti juga Lauk, film ini bisa menimbulkan persepsi keliru bahwa santet adalah cara yang wajar atau efektif untuk membalas dendam. Dalam Islam, ilmu hitam termasuk syirik, dosa terbesar yang tidak terampuni kecuali dengan taubat. Menyajikan ilmu hitam sebagai solusi tanpa menunjukkan dampak buruknya hanya akan menyesatkan generasi muda. Seharusnya, film ini lebih menekankan akibat buruk dari tindakan tersebut, misalnya dengan menampilkan Burhan yang akhirnya hancur karena menggunakan santet. Ustaz, saya setuju bahwa dalam Islam, santet itu dilarang. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam masyarakat miskin seperti Burhan, keputusasaan seringkali membuat seseorang memilih jalan yang salah. Film ini bukan membenarkan santet, tetapi justru memperlihatkan realitas pahit bahwa kemiskinan bisa mendorong seseorang melakukan tindakan yang tidak rasional. Jika film ini menunjukkan Burhan menyesal di akhir cerita, itu akan membuatnya kurang realistis. Di dunia nyata, banyak orang seperti Burhan yang merasa tidak punya pilihan lain. Namun, apakah dengan menampilkan realitas seperti ini, kita tidak justru membiarkan masyarakat melihat santet sebagai sesuatu yang normal? Film memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pesan yang jelas. Jika film ini hanya menunjukkan Burhan melakukan santet tanpa konsekuensi serius, justru ini akan membuat generasi muda menganggap santet sebagai opsi yang bisa dipertimbangkan. Dalam Islam, tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan penggunaan ilmu hitam, termasuk kemiskinan sekalipun. Tapi bukankah justru ini bisa menjadi kritik sosial? Jika film ini diakhiri dengan Burhan dihukum atau menyesal,
maka pesan yang ditangkap hanya akan bersifat moralistik, bukan realistis. Kenyataannya, orang miskin seringkali tidak punya akses ke pendidikan agama yang cukup dan merasa ditinggalkan oleh masyarakat. Daripada menyalahkan film ini, seharusnya kita bertanya, mengapa ada orang seperti Burhan yang sampai memilih jalan santet? Bukankah ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang harus kita tanggung bersama? Benar, kemiskinan adalah masalah sosial. Namun, solusinya bukan dengan membiarkan film menampilkan santet tanpa ada konsekuensi. Justru film ini bisa menjadi media dakwah jika menampilkan bagaimana agama memberikan solusi bagi mereka yang terpuruk. Kalau film ini memiliki sequel, saya berharap ada adegan Burhan menyesali perbuatannya dan memilih jalan taubat. Itu akan memberikan pelajaran yang lebih baik bagi generasi muda. Kalau begitu, mengapa kita tidak melihat film ini sebagai cerminan dari kegagalan masyarakat dalam menangani kemiskinan? Burhan bukan hanya korban keadaan, tetapi juga korban dari sistem sosial yang tidak peduli. Jika kita ingin solusi yang lebih baik, seharusnya film ini justru membuka diskusi tentang bagaimana kita bisa membantu orang-orang seperti Burhan agar mereka tidak merasa terpojok hingga memilih jalan sesat. Ini adalah gambaran yang sangat berbahaya. Jika seorang guru ngaji dalam film ini memilih jalan santet, maka pesan yang disampaikan kepada penonton, terutama generasi muda, sangatlah keliru. Seorang guru ngaji seharusnya menjadi panutan dalam keimanan dan akhlak, bukan malah terjerumus dalam perbuatan syirik. Jika film ini ingin mengangkat tema seperti ini, seharusnya ada adegan di mana tokoh tersebut menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Tanpa adanya adegan penyesalan, film ini justru memberikan justifikasi bahwa jika seorang guru ngaji saja bisa menggunakan ilmu hitam, maka masyarakat biasa juga boleh melakukannya. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Ustaz, tetapi bukankah realitas di masyarakat memang seperti itu? Tidak sedikit orang yang tampak religius, tetapi pada saat yang sama tetap bergumul dengan pilihan hidup yang sulit. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kemiskinan seringkali mendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas, bahkan mereka yang memiliki latar belakang agama sekalipun. Film ini justru menggambarkan kenyataan bahwa menjadi seorang guru ngaji tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap tekanan ekonomi dan sosial. Ini adalah potret bahwa setiap manusia, terlepas dari status keagamaannya, bisa tergelincir jika merasa terdesak. Tapi film ini tidak memberikan konteks yang cukup untuk memperjelas bahwa tindakan guru ngaji tersebut adalah sebuah kesalahan besar. Seharusnya, jika film ini ingin menggambarkan realitas tersebut, maka harus ada karakter yang berfungsi sebagai pengingat moral, seperti seorang ulama atau sahabat yang menasihati guru ngaji tersebut agar tidak terjerumus dalam dosa besar. Jika tidak, maka film ini justru akan membuat penonton berpikir bahwa bahkan seseorang yang memahami ajaran Islam pun bisa memilih santet tanpa konsekuensi. Bukankah justru di situ letak Saya kritik tidak menolak sosialnya, adanya Ustaz? kritik sosial Film dalam ini film menunjukkan ini. bahwa ajaran agama saja tidak cukup jika kondisi sosial tidak mendukung. Guru ngaji dalam film ini mungkin sudah paham bahwa santet itu salah, tetapi ia tetap memilih jalan tersebut. Tetapi jangan karena sampai merasa kritik tidak punya tersebut pilihan justru lain. merusak Ini pemahaman adalah pesan agama. bahwa kita sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap kondisi ekonomi orang-orang seperti Burhan, bukan hanya sekadar menyalahkan pilihan mereka. Jika seorang guru ngaji saja bisa sampai pada titik ini, bukankah itu berarti ada kegagalan sosial yang lebih besar? Seorang guru ngaji yang menggunakan santet bukan hanya sekadar individu yang tergelincir, tetapi juga bisa menjadi simbol yang menyesatkan bagi penonton. Tanpa ada klarifikasi atau konsekuensi yang jelas, film ini malah bisa menjadi pembenaran bahwa kondisi ekonomi bisa mengalahkan iman. Padahal, dalam Islam, ujian hidup itu adalah bagian dari takdir, dan solusinya bukan dengan berbuat dosa, melainkan dengan bersabar dan Baik, mencari Ustaz, jalan saya keluar setuju yang bahwa halal. dalam Islam,
keimanan harus lebih kuat dari godaan dunia. Tetapi, kita juga harus memahami bahwa tidak semua orang memiliki ketahanan mental yang sama dalam menghadapi penderitaan. Daripada hanya mengkritik film ini, mengapa kita tidak melihatnya sebagai peluang untuk berdiskusi lebih jauh tentang bagaimana mencegah orang-orang seperti Burhan jatuh ke jalan yang salah? Jika kita ingin mengubah narasi ini, maka solusi yang lebih nyata adalah menciptakan sistem sosial yang lebih adil, bukan hanya menuntut bahwa semua orang harus memiliki iman yang kuat tanpa memperbaiki lingkungan sosial mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, simbol religiusitas dan ketakwaan masyarakatnya. Jika film ini justru membuat Lombok viral karena praktik sihir, ini jelas merupakan dampak negatif. Alih-alih memperkuat citra Lombok sebagai daerah religius, film Ustaz, ini malah menyoroti saya sisi paham gelapnya. Anda. Apakah kita ingin dikenal sebagai masyarakat yang identik dengan santet? Seharusnya, jika ingin mengangkat budaya lokal, film ini bisa lebih menonjolkan sisi islaminya, misalnya dengan menghadirkan tokoh agama yang membimbing masyarakat agar tidak terjerumus ke jalan sesat. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa sihir memang masih menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat. Film ini bukan mempromosikan sihir, tetapi justru menggambarkan kenyataan yang ada. Mengapa kita hanya fokus pada citra Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid, tetapi mengabaikan realitas bahwa masih ada kepercayaan terhadap praktik mistis di sebagian kalangan? Kita harus menyadari kenyataan ini daripada berpura-pura tidak ada. Tapi masalahnya, film ini tidak memberikan solusi atau kritik yang jelas terhadap praktik sihir. Jika hanya menampilkan kenyataan tanpa ada pesan moral yang tegas, ini bisa menjadi promosi terselubung bagi praktik santet. Apalagi dengan penyebaran di media sosial, film ini bisa membuat orang yang awam tertarik untuk mencari tahu lebih jauh tentang sihir. Tapi mengapa kita lebih peduli pada citra Lombok daripada pada realitas sosialnya? Fakta bahwa sihir masih ada di masyarakat menunjukkan bahwa masih ada persoalan yang harus diselesaikan, terutama terkait pendidikan dan ekonomi. Jika masyarakat yang religius seperti Lombok masih memiliki orang-orang yang mempercayai sihir, maka ini adalah tanda bahwa ajaran agama belum cukup membentengi mereka dari kepercayaan semacam ini. Film ini bisa menjadi refleksi bahwa kita masih punya banyak pekerjaan rumah dalam hal dakwah dan pendidikan. Saya setuju bahwa dakwah harus terus ditingkatkan, tetapi kita tidak bisa membiarkan film ini merusak citra Lombok. Jika ingin mengangkat realitas sosial, film ini seharusnya menampilkan bagaimana masyarakat menolak praktik sihir, bukan malah menampilkannya seolah-olah bagian dari budaya yang biasa terjadi. Jangan sampai orang luar yang menonton film ini berpikir bahwa Lombok adalah tempat di mana sihir dianggap sebagai hal yang wajar. Seharusnya film ini bisa menjadi sarana untuk mengedukasi bahwa santet itu salah dan tidak boleh dilakukan. Ustaz, saya paham maksud Anda. Tetapi menurut saya justru dengan adanya film ini, kita bisa memulai perbincangan yang lebih luas tentang realitas di Lombok. Apakah benar Lombok hanya dikenal karena masjidnya? Ataukah masih ada persoalan sosial yang perlu kita bahas lebih dalam? Jika kita hanya ingin mempertahankan citra tanpa membahas masalah yang sebenarnya, maka masalah ini tidak akan pernah selesai. Justru melalui film ini, kita bisa mengajak masyarakat untuk lebih sadar bahwa praktik sihir masih ada, dan kita perlu cara yang lebih efektif untuk mengatasinya. Kalau dari Lenteng Tedes sendiri, emang tujuan atau motivasi Anda mengambil cerita ini apa sih?